Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Wiryo Pranoto, domisili Gambiran Banyuwangi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak punya cerita karena saya pemula di sini dan mau mencari ilmu untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Makasih. Gitu. Oke. Pemula ternyata. Gak apa-apa Mas, semangat ya Mas ya. Lanjut Mak, sebelah kanan, geser ke sini aja. Selamat pagi, nama saya Alfaini Ulil dari Diwe Jombang. Saya masih pemula statusnya ini. Iya Pak. Itu aja. Pemula, ya gak apa-apa Mas. Saya juga pemula. Monggo Pak. Ternyata banyak pemula ini. Memang permulaan perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah Mukhtar dari Probolinggo. Tujuan kami datang ke sini adalah tiada lain untuk belajar pertanian organik. Karena di daerah saya Pak, semua 100% di lingkungan saya itu nggak ada yang pakai organik. Semuanya full kimia. Lebih-lebih di Probolinggo itu adalah pertanian komoditasnya adalah bawang merah. Di mana bawang merah itu biayanya luar biasa. Hatta sampai obatnya yang 100 mili harganya 250 itu dibeli. Ada yang 50 mili dibeli Pak untuk perawatan bawang merah. Pokoknya luar biasa. Makanya dengan adanya konsep dari Pak Bayu ini saya semoga harapannya nanti kita bisa mandiri tanpa kita ketergantungan lagi dengan yang namanya pupuk dari pabrik, pestisida, fungisida, semuanya yang produksi dari pabrik. Harapannya tentu saya dan kawan-kawan semua yang hadir di sini semoga bisa mempraktekkan semuanya untuk melepas yang namanya ketergantungan. Semoga berhasil atas apa yang nanti Pak Bayu sampaikan. Saya kira itu saja perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Arif Sugiarto. Saya datang dari Jepara, Jawa Tengah. Kami ke sini untuk berlatih untuk pembuatan pupuk organik. Karena kebanyakan di daerah saya juga memakai pupuk kimia. Cukup, terima kasih. Kok jawabannya kayak jiplak gitu ya? Sama gitu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini ya, pemula ini. Ini nama saya Ahmad Adli dari Jepara. Tujuannya sama. Ini karena apa ya? Di daerah saya itu banyak sekali bahan-bahan pupuk yang melimpah dan tidak terpakai, istilah dibuang gitu saja. Dengan adanya BSM ini saya ada motivasi untuk mengumpulkan. Jadi saat ini saya jadi pemulung. Jadi dari tempat-tempat, dari kandang ke kandang ini tak kumpulkan jadi satu rumah ini. Jadi bahan ini melimpah, ndak terkelola. Ternyata dengan adanya BSM ini kok ada peluang untuk menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat ini jadi bisa dimanfaatkan orang banyak gitulah. Insya Allah sesuai dengan apa cita-cita Pak Bayu kan ini apa Mas kira-kira mandiri pupuk sama apa ya menjadi pelopor, istilahnya pelopor dari orang-orang desa kami lah.
Tapi saya ini enggak dari utusan daerah enggak. Jadi dengar ada pelatihan begitu aja terus kita ini menabung untuk bisa membayar 1 juta. Menabung. Ya. Kelihatannya terlalu lama ini. Ini dari Jepara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Bayu juga mau buat tempat di Jepara lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari Blitar, Jawa Timur. Dan mohon izin Pak Bambang, saya dari Blitar mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jujur Pak, saya 2 tahun tersiksa karena pertama saya ini program tahu dari Mas Ian waktu itu kendalanya dana Pak. Ada keluarga sebenarnya dana itu ada, cuman dintai Pak. Waktu itu Mas Ian bilang gini, Kang, kondi, Mas ngurus apa itu pupuk organik. Terus saudara saya bilang gini, Kang, tenang ya wis. Awake dhewe nggen lokasi tetes jadi. Engko awake dhewe duwe stok tetes iku 200 wis aman wis. Mental saya ndak bisa bicara. Akhirnya saya nawa itu bismillah, nabung sedikit-sedikit, saya gerilya sendiri Pak Bambang. 2 tahun setelah informasi itu masuk, waktu itu saya nerima dari Mas Ian itu katalis belum jadi, bulan 10 insya Allah. Terus alhamdulillah, terus yang kedua doa saya terkabul, diizinkan sama Allah. Mungkin pas waktu pelatihan di Telomoyo saya nangis sebelum sholat maghrib, ya Allah kalau memang saya diberi rezeki dari pertanian, izinkan saya untuk berangkat bisa pelatihan. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe. Terima kasih Pak Bambang. Teman-teman semuanya, mungkin bahasa saya campur, orangnya itu seperti Pak Bambang nomaden. Saya kelahiran asli Kediri, hidupnya di Blitar. Di Surabaya juga pernah, di Madun pernah. Jadi nak jarene wong Jawa, kakean penggawean aku Pak, sembarang iso masalahe. Jadi terlalu capek. Terima kasih, mohon maaf mungkin ada kata-kata kurang sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak, jangan bersedih. Ini baru permulaan, ya, monggo. Iya, oh gitu ya. Saya tadi mau kasih tisu, gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prayudi dari Tulungagung. Mengikuti pelatihan ini sebenarnya setengah dipaksa Pak. Sama Mas Yulvan Mahendra yang kemarin mungkin Pak Bambang mau ikut. Cuma Mas Hendra sibuk, akhirnya wes sampai aneh ngikut gitu. Ya motivasi saya ingin sesuatu yang baru. Kalau sehari-hari saya di dunia marketing, kemudian kebetulan di Mas Hendra ada lahan kosong, iki Mas samaan olah, tapi sing menghasilkan produktif itu. Jadi saya suka sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka sesuatu yang baru. Penting aja golek baru terus Pak. Oke dari sana Pak. Saya juga suka Pak yang baru-baru. Kayaknya fresh gitu. Oh tantangannya ya. Tantangan untuk mendapatkannya itu ya Pak ya. Biar gak ngantuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmana. Saya dari Bandung Barat. Mungkin di sini ada yang dari Bandung barangkali biar bisa saya. Oh ya. Saya nyariin dari kemarin ada satu lagi kalau nggak salah yang dari Bandung Kota gitu. Saya Bandung Barat di daerah Cililin. Oh gitu. Motivasi saya ingin memanfaatkan, kebetulan ada lahan kosong yang nggak pernah digarap. Saya nggak tahu ilmunya gitu kan.
Jadi saya pengen belajar Pak Bambang. Barangkali kalau dibekali dengan ilmu kita bisa mengolahnya dengan baik gitu. Motivasi saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Harsono, saya dari Jakarta. Saya datang bersama rekan saya Pak Tony. Tapi saya sendiri berangkatnya dari Bali. Ada yang dari Bali? Saya lihat ada plat DK di luar, nggak ada ya? Oke. Oke. Jadi ceritanya, walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi kemudian waktu pas ada rencana pelatihan itu sebenarnya saya baru aja tahu tentang BSM. Langsung saya teks Mbah Bams. Terus kemudian langsung saya 2 orang saya daftarin. Saya sama ada staf saya. Nah, jadi ceritanya agak sedikit ini ya. Karena saya punya, kalau misalnya kita mengenal LRT, tapi kita mengenal LRM, limbah rumah makan. Nah, kebetulan saya di Bali ada kafe, dan itu limbahnya lumayan. Jadi sejak pandemi 3 tahun lalu itu sebenarnya saya suka dengan sesuatu yang berbau dengan organik. Terlebih juga ibu saya sendiri kena cancer gitu, dan sejak saat itu dikomunikasikan antara medical modern sama dengan alternatif lain yang bersifat herbal seperti itu. Dimana kemudian saya kecewa sekali dengan dunia modern saat itu, dunia kedokteran modern ya, dimana benar-benar mereka itu mengkotak-kotakkan antara sakit itu, obat itu bertujuan untuk menghabiskan satu hal, tapi merusak sistem yang lain. Sekarang kita melihat, saya kecewa sekali dengan dunia kesehatan kita, dunia pertanian kita, di mana sekarang itu terpisah-pisah. Dunia kesehatan sendiri lebih banyak mengarah kepada obat-obat kimia sintetis, kimia yang sangat berbahaya. Maksudnya baik, tapi ya saya lihat di belakang itu semuanya kartel-kartel, termasuk dokter-dokter. Itu bagian dari jaringan mereka menurut saya. Saya sendiri sudah lama tidak menggunakan obat-obat kimia, kecuali sangat-sangat terpaksa gitu. Singkat cerita, dari saya lihat di YouTube, kemudian wah ini ada sesuatu yang baik, dan kita nggak terlalu jauh dari Bali, kemudian langsung saya meluncur, dan kebetulan ada beliau ini yang ikut membantu saya untuk semua limbah-limbah itu kita olah, dan kemudian saya juga berencana untuk mengakuisisi ada sebuah lahan lumayan, insya Allah 0,5 hektar gitu, dan ingin belajar, karena kaidah kita adalah ada kaidah tentang al-ilmu al-adab qalbar ilmu, al-ilmu qalbar amal, dan jadi ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus kita berilmu dulu, dan saya akan siap untuk belajar di sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Tony Kamali, asli Jawa Tengah sebetulnya. Cuman merantau ke Jakarta dan sekarang terdampar di Pulau Bali. Ngomong-ngomong, untuk masalah ini saya terus terang semuanya serba gratis, alias dibayarin sama Pak Haji Arif. Begitu perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cuma bilang gratis ya Pak ya? Monggo Pak. Tepuk tangan buat Mbah Bam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Rentona Singarimbun. Saya dari Bogor, asal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Saya sebenarnya seorang rohaniawan, ya, dan saya kebetulan adalah ketua bidang Pelmas, Pelayanan Masyarakat di Jawa Barat,
Jadi memang saya banyak berurusan dengan massa gitu kan ya, massa. Jadi ada beberapa hal mengapa saya ada di sini. Pertama adalah saya terprovokasi dengan Mbah Bam. Ya, melalui YouTube gitu kan, kemakan saya, ya ide-idenya yang cemerlang, yang menantang gitu kan ya, sama Pak Bayu, ide-ide yang saya katakan ide-ide yang gila gitu kan ya, ya ini bahasa saya, ya ide-ide yang gila, yang nggak lazim, ya misalnya pelihara kambing kotornya lebih mahal daripada kambingnya sayuran gitu kan, sayuran busuk nggak laku nggak apa-apa, nanti diolah menjadi pupuk dan harganya lebih mahal. Ini sangat menantang saya. Jadi saya mau belajar nanti supaya paling tidak seperti tadi Mbah Bam bilang bisa menjadi berguna bagi saya sendiri, keluarga, dan kalau ini ya banyak orang gitu kan. Jadi itu saja perkenalan saya, dan saya juga senang kenal dengan Bapak Ibu sekalian. Ada satu sukacita yang begitu luar biasa, baru ketemu tapi rasanya sudah bertahun-tahun gitu. Ya terima kasih Bapak. Wah ini tetangga istri saya nih Pak. Istri saya dari Ujung Teran Prestagi. Ya. Boru Saragi. Nah, monggo. Ya, huras Pak. Monggo. Huras Pak. Habis beras makan gabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Sudirman Sitorus. Jadi saya pun dari Sumatera Utara. Tepatnya Asahan, mungkin yang paling jauh ya. Sama Pak, kita juga sama-sama orang Batak ya kan. Jadi ada hal yang luar biasa sama kayak yang disampaikan Pak Singarimbun tadi, semangat atau spirit yang disampaikan Pak Bayu itu yang pertama, yang selalu saya ingat, buatlah sebagus mungkin, kualitasnya sebagus mungkin, baru jual semurah mungkin. Nah ini kan luar biasa, jarang seperti ini. Kalau yang saya alami di sana, tentulah kalau kita sebagai petani ini ya, apalagi yang masih jiwa muda, pastilah apanya itu adalah profit ya, untung dunia. Kalau itu yang jadi apa kita, pastilah jatuh bangun, rugi sudah luar biasa. Kurasa yang hadir di sini pun rata-rata sudah jatuh bangunnya banyak sekali ya. Ya kalau saya memang luar biasa, ruginya banyak. Pengen untung banyak malah jadi rugi. Jadi inilah yang saya lihat dari spirit yang disampaikan oleh Pak Bayu dan Pak Bams. Ya mudah-mudahan keberhadiran kita di sini diberikan kemudahan yang Maha Kuasa, bisa sama-sama belajar. Tentunya nanti kita di grup bisa saling sharing. Jadi saya kira itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar sekali, mertua saya selalu rugi. Bertani. Monggo, mertua saya petani sayur juga. Katanya selalu rugi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhuru Firdausi Ayatullah. Saya ini lulusan baru. Jadi saya berminat di pertanian karena saya tidak ingin terikat pada pekerjaan di perusahaan. Jadi saya berminat belajar dari Pak Bayu, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru istimewa ini, harusnya lulusan apa Mas? Oh SMK, harusnya banyak lulusan SMK ini yang kayak gini. Iya, original, monggo Pak. Original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Bulurejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Nama Edi Purwoko dari Desa Bulurejo, Purworejo, Banyuwangi. Saya ikut pelatihan ini semoga bisa menularkan
ilmu-ilmu Pak Bayu ke semua petani daerah saya khususnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Terus tularkan Pak. Monggo selanjutnya. Jangan COVID aja yang ditularkan. Ilmu juga harus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Pramono, saya dari Surabaya. Kebetulan di tempat atau lingkungan saya itu ada lahan dari pengembang yang tidak dikerjakan. Saya waktu itu motivasinya pada saat COVID itu ya, jadi untuk aktivitas keseharian karena tidak bisa keluar kemana-mana, akhirnya garap ladang itu sendirilah pengembang gitu sampai saat ini. Dan ternyata tidak pernah berhasil ya, meskipun nanam jagung, nanam kacang. Ya karena saya memang tidak berpikir untuk profit sih, tidak. Cuman hanya satu yang awalnya itu hanya ngisi aktivitas, terus kemudian ya sudahlah nyoba-nyoba yang mudah-mudah saja begitu. Tapi ternyata tidak. Ya kalau organiknya memang saya tertarik dari dulu organik. Jadi saya mencoba dengan apa yang saya lihat karena memang background saya bukan petani, jadi nggak tahu cara bertani atau mungkin memang salah bertaninya itu saya juga nggak tahu gitu. Nah jadi ada visi yang sama menurut saya dengan Pak Bayu ini, ya sudahlah saya jalani gitu. Dan yang membuat saya sangat termotivasi itu dari muda saya itu dulu berpikir bahwa saya berpikir pada saat itu sudah berpikir sekitar tahun 88 gitu, itu berpikir bahwa Indonesia suatu saat akan bergantung pangan pada negara lain meskipun kita disebut negara agraris. Karena pada saat itu saya melihatnya petani itu tidak ingin anaknya jadi petani. Karena saya melihat di Sidoarjo waktu itu. Jadi banyak meskipun lahan itu subur dan sebagainya dijual untuk perumahan. Ya alasannya seperti tadi bahwa petani tidak ingin anaknya jadi petani. Ya karena mungkin alasan sulit dan sebagainya atau berat. Saya karena memang bukan petani, saya di kota gitu loh, saya di kota gitu. Makanya saya sebenarnya salah satu tujuan di mana ini berkebun di rumah itu sebenarnya salah satu menunjukkan bahwa ya itu diantaranya karena organik itu harusnya bisa, tapi nyatanya saya nggak berhasil gitu. Jadi nggak bisa dijadikan contoh gitu. Salah satunya motivasi itu seperti itu. Ya itu mungkin dari saya yang prinsip itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya Pak, belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya izin, nama saya Suhartono, saya asli Surabaya, are Perak ya, bonek. Bonek. Jadi saya kenal BSM ya, ini dari channelnya Pak Bambang ini. Jadi luar biasa sebetulnya. Saya juga baru lulus, tapi lulus dari pensiunan saya. Dari perusahaan IT lah, ya kan. Jadi kebalikan nih dari Mas ini nih, kalau ini beliau kan masih baru mau mengembangkan, tapi kalau saya justru apa yang saya peroleh ini ingin membantu Pak Bayu untuk supaya visi misinya ini segera cepat terbangun gitu ya, dengan memanfaatkan IT gitu. Nah tujuan saya sih seperti itu, tapi sebetulnya IT itu bukan hanya hanya sekedar alat. Jadi alat untuk mempercepat gimana semua kehidupan kita ini bisa dibantu secara IT gitu ya, termasuk visi misinya Pak Bayu yang luar biasa ini. Terus terang saya juga hobi organik ya, saya senang. Cuman karena saya
selama di perusahaan itu harus ikutin perintahnya bos, jadi hobi itu dikesingkirkan, jadi nggak tersalurkan. Nah, ya sekarang saya baru mau mempraktekkan apa yang hobi, sebetulnya real hobi saya itu di pertanian, perkebunan, perikanan gitu ya. Apalagi integrated. Nah, ini yang saya cari sebetulnya. Makanya saya belajar semua organik itu. Ada tadi malam kita ngobrol Pak Bambang. Ada Jakaba, ada Biosaka, itu ada lagi yang dari Korea itu Jadam gitu ya. Mungkin Bapak-bapak Ibu udah tahu juga itu. Nah, saya juga belajar itu. Tapi hanya sebagai wawasan aja. Jadi kalau ditanya apa bedanya Jadam sama Pak Bayu gitu. Nah, saya sudah ketemu jawabannya gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama organiknya, tapi Pak Bayu lebih lengkap. Walaupun yang Jadam itu seorang doktor, penemu Jadam itu. Tapi Pak Bayu ini murni praktisi. Nah, ini yang membedakan Pak Bayu dengan seorang dokter, walaupun Pak Bayu bukan dokter. Tapi saya salut sama Pak Bayu. Karena beliau cita-citanya mulia dan visi misinya juga sangat simpel dan impactnya besar banget gitu ya. Karena saya juga sebelum saya pensiun itu saya sering rapat sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan gitu kan. Karena memang terakhir saya di unit sinergi. Jadi yang mensinergikan semua program-program pemerintah lah ya. Jadi yang kemarin tuh vaksin COVID, saya juga ikut terlibat bagaimana mendistribusikan vaksin, bagaimana membangun peduli lindungi itu kan. Kan waktu itu kita masuk mall kan ada harus scan barcode itu. Nah, itu saya ikut terlibat membangun itu gitu. Nah, sehingga kenapa saya melihat Pak Bayu ini luar biasa gitu ya, karena memang lengkap. Jadi kesehatan dia juga ahli gitu ya, perikanan ahli juga gitu, pertanian juga ahli gitu. Saya bingung nih, Pak Bayu ini belajarnya piye gitu, gitu ya. Itu yang saya bingung gitu. Kemarin saya ngobrol tentang pertanian modern gitu ya, kuantum, terus ada lagi IoT gitu kan, terus ada lagi AI gitu, dan itu baru muncul teknologinya, dan Pak Bayu udah tahu gitu. Saya bingung nih, Pak Bayu belajarnya piye gitu. Semuanya dilalap habis. Nah itu jadi teman-teman ini memang luar biasa ini forum ini. Saya juga merasa harus kembali ke hobi gitu ya. Jadi dan tidak hanya hobi tapi ini kita sekaligus membangun bangsa lah ya. Kalau saya melihat ini karena memang bangsa itu tidak bisa dibangun dari semata-mata dari atas, dari pemerintah. Pak Bayu juga ngomong di YouTube-nya itu. Saya pernah jadi staf ahli menteri. Iya kan, jadi beliau pernah jadi di birokrat lah ya. Memang kita harus membantu. Dari bawah itu juga lebih masif. Artinya gerakan yang lebih masif untuk kita bisa membangun bangsa. Jadi tidak harus menunggu dari atas gitu ya, karena memang kompleks. Indonesia ini sebetulnya potensinya luar biasa. Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau dibilang pokoknya semuanya ada di Indonesia. Kalau kita ke luar negeri ya itu dia pinter mengemas gitu. Itu bedanya di Indonesia. Di luar negeri itu mengemas. Jadi pernah bos saya dia lihat iklan melihat patung di Italia gitu. Padahal patungnya kecil, tapi ceritanya heboh gitu. Sehingga dia orang tertarik melihat patung itu. Begitu dilihat, cuman gini doang ya gitu. Nah itu, tapi di Indonesia lengkap, iya kan? Mulai zaman kerajaan sampai sekarang, cuman kita masyarakat kita kurang bisa mengemas, ya kan? Nah ini PR buat kita ini, bagaimana kita mengemas. Jadi membuat konten yang dilakukan Pak Bambang itu juga satu cara untuk mengemas supaya kita bisa dikenal oleh dunia gitu. Nah itulah cara-cara yang kita pengen bangun bersama. Dan Pak Bayu juga pernah diskusi juga, beliau juga butuh bantuan teman-teman semua nih. Saya panggil teman-teman biar akrab ya. Jadi butuh bantuan juga Pak Bayu, karena beliau ini seorang diri yang ya mungkin ada keterbatasannya. Makanya
yuk kita dukung bareng-bareng apa yang visi misinya Pak Bayu ini supaya segera terbangun, membangun pertanian Indonesia yang mandiri dan sehat, gitu ya. Nah mungkin itu jadi panjang nih ceritanya. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi masukkan tangan ke kantong gini, saya kira mau ngasih apa gitu. Monggo, Bu. Oh iya, monggo. Ini biar nggak melihat bapak-bapak terus gitu. Monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinanti, aslinya dari Lamongan. Saya istrinya Pak Teguh yang dari Surabaya barusan. Iya. Saya motivasinya ikut pelatihan ini awalnya memang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba sudah didaftarkan gitu aja. Jadi saya ingin bersama-sama dengan Mas Teguh itu mewujudkan keinginannya untuk bertani organik. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini semua yang nggak bawa istri, itu kalau ngobrol masalah katalis misalnya itu nggak nyambung saya pasti. Kalau saya mungkin pinginnya itu apa yang diobrolkan suami itu saya nyambung. Nanti ngomongin apa saya juga ngerti gitu. Ya, ya gitu. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh ini bikin yang lain iri ini. Pak Teguh ini tipe orang yang nggak mau dijeda 3 hari. Pengennya terus. Oke, lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Hijrah, domisili di Bekasi, Jawa Barat. Aslinya Bugis, Sulawesi Selatan. Makanya hijrah dari Sulawesi ke Jawa Barat. Saya semula sebenarnya senang ingin ikut kegiatan ini. Tapi setelah saya tiba di sini, mulai dari keluar stasiun, saya stres, Pak. Saya mau sarapan, udah pakai bahasa Indonesia, dikasih bahasa Jawa. Orang Bugis dikasih Jawa, stres, Pak. Nyampe di sini, ngobrol kawan-kawan, Jawa semua. Stres saya semakin bertambah. Saya nginep di rumah warga, ibu-ibunya tuh setiap ketemu saya pakai bahasa Jawa, nggak nyambung lagi. Nah mungkin memang hanya saya satu-satunya yang dari Sulawesi ini ya. Tapi itulah Indonesia menjadi indah karena beragam. Saya kira tujuannya sama semua dengan teman-teman semua, ingin menimba ilmu. Tapi ada satu hal yang menurut saya yang sangat menarik, sehingga akhirnya saya ikut di kegiatan ini. Ada harapan yang begitu besar yang dibangun oleh Pak Bayu yang sangat berbeda dengan realita hari ini. Realita petani hari ini itu identik dengan masyarakat yang ekonominya lemah, bahkan dapat dikatakan miskin. Sementara Pak Bayu mengatakan bertani adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Bertani adalah cara yang paling baik untuk menjadi orang yang punya kemampuan kehidupan ekonomi. Ada harapan yang begitu besar yang berbeda dengan realita. Nah, bagi kita ini kan menarik. Berarti ada sesuatu yang berbeda yang selama ini dilakukan oleh pada umumnya masyarakat. Itu yang saya kira membuat saya akhirnya tertarik, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bukan lagi sekedar berubah paradigmanya, tapi kita menjadi bahagian yang akan merubah nasib masyarakat petani menjadi lebih baik.
Sekian saya kira dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya punya trik Pak, kalau jenengan nggak ngerti bahasa Jawa. Caranya berbicara sama warga sini. Bah. Nanti dia pakai bahasa isyarat. Monggo. Gitu loh Pak. Mam. Guyon Pak, guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sunari, kalau alamatnya Bekasi Pak. Jati Sampurna. Bekasi kok sana? Mana Pak arahnya? Oh berarti saya nggak bawa kompas masalahnya. Ya pokoknya Bekasi lah, ujung sana pokoknya, sana insya Allah. Nah itu. Adapun domisili sekarang di Wonogiri Pak. Terus ini awalnya saya tidak tertarik dengan ini, maaf ya Pak ya. Awalnya saya tidak tertarik. Jujur aja saya nggak tertarik. Karena saya sama kayak Bapak ini, gratisan saya. Dan saya dituntut nanti habis ini kan diminta untuk bisa menyampaikan kembali ke kelompok tani yang mengirimkan saya. Setelah saya tahunya itu bukan dari YouTube atau dari siapa, itu dari Ibu Haji yang di Bekasi sana, di Jati Sampurna. Saya dikasih tahu begini-begini, coba Mas dipelajari, ada YouTube ini saya melihat. Karena saya namanya bertani itu kayak udah putus asa Pak, udah putus asa ya. Jadi saya punya lahan, itu tak tanamin itu sama antara modal sama penghasilan itu jauh, minus, selalu minus. Nah itu pupuknya pakai pupuk yang dari pemerintah Pak, yang subsidi itu. Ya itu pun juga masih dibohongi. Dibohongi itu maksudnya seharusnya jatah saya dapat sekian ton atau sekian sak, saya cuman nggak dapat Mas kadang. Ya itu. Akhirnya alhamdulillah ya itu. Sekarang kan zamannya online ya. Jadi saya cari-cari akhirnya ketemu yaitu perangkat desa, saya marahin semua itu. Karena nggak jujur, saya nggak suka itu. Nah, terus kenapa saya bisa terus saya mau. Jadi tentang masalah Pak Bayu saya belum begitu mengerti jauh ya. Jadi kalau yang dari Bekasi itu ngirim video baru saya buka. Jadi saya nggak pernah browsing atau mungkin lihat YouTube. Jujur ini Pak. Dan perjalanan kalau namanya jauh itu biasanya saya kurang suka Pak. Biasanya saya tuh sering mabuk di kendaraan. Kemarin di Surabaya saya hampir mau turun, terus ini mau diterusin apa enggak ya, sudah mabuk, bener-bener mabuk sampai teler ya. Itu. Lah terus saya tertarik, saya itu di sini apa? Saya kan miara kambing, sementara ini miara kambing, tapi dari kambing 25 ekor kok ternyata semakin kesini semakin turun Pak. Nah ini karepe piye gitu. Nah ini gimana ini? Nah, terus di video itu saya lihat ternyata di Pak Bayu ini bukan masalah kambingnya yang diutamakan, tapi kotorannya. Jadi hasil kotorannya itu. Ya ini yang bikin merangsang saya ini. Wow. Kalau Bapak itu bikin tertarik Pak, jadi tertantang Pak. Jadi betul Pak. Dan saya selalu dipantau dari Bekasi sana Pak, selalu di ini. Terus dipantau terus di WA terus. Lalu itu saya juga awalnya juga bingung. Saya ini disuruh pelatihan pertanian, peternakan atau disuruh ngaji nih. Masanya religi terus Pak. Dan saya lihat dari video-video Pak Bayu itu ternyata tidak hanya sekedar bertani atau mungkin berternak, tapi ada religinya Pak. Kelihatan seperti itu. Masanya yang Bu Haji sana terus nasihatin saya itu terus gitu lah, ini mau ngaji atau nah itu. Setelah ke sini ya alhamdulillah, dan saya di sini langsung akrab, langsung menyaudara. Saya senang sekali Pak, dan bikin betah nih. ya, bikin betah. Cuman satu istri nggak dibawa sayang. Ya itu insya cuman itu saja. Jadi saya bisa tertarik dari komposnya itu ya. Jadi nanti juga saya tanya masalah, saya lebih cenderung ke peternakan Pak. Jadi lebih cenderung peternakan karena waktu saya pertama itu ikan lele tumbang. Ya proses katanya kalau tumbang nggak boleh. Proses saya miara ikan lele ternyata tumbang juga. Terus nila tumbang juga. Nah ini enggak tahu yang terakhir atau yang kambing ini Pak. Ini hampir ini udah apa ya? Ya itu maksudnya. Hidup segan mati tak mau itu. Nah insya Allah saya yakin kemarin waktu diskusi, saya mungkin banyak nanyanya mungkin barangkali waktu diskusi semalam ya. Seharusnya memang bukan faknya untuk bertanya,
tapi takutnya nanti kalau waktunya habis karena di sini cuma terbatas 2 hari. Jadi saya banyak tanya karena biar nanti ketika nanti saya menyampaikan ke sana biar saya nggak seperti apa ya, sapi ompong nanti. Lah itu. Nah ini insya Allah dari saya cukup sekian. Ya, saya berterima kasih sekali sama Pak Bam sudah dikasih kesempatan untuk berkenalan dan saya bisa belajar di Pak Bayu ini, Pak Bayu Dinerat. Saya sangat berterima kasih. Semoga ilmu yang dari sini nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan nanti umum untuk yang menerima, Pak. Yeah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani harus semangat, Mas. Sekali tumbang, masuk lagi. Tumbang, masuk lagi. Semoga yang terakhir berhasil. Monggo. Duh, kok kayak capres wae iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik dari Malang. Jadi saya mengikuti ini karena saya melihat banyak peluang, maksudnya yang bisa kita kerjakan dan semoga bisa harapan saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Singkat, padat, jelas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ahmad Junaidi, asal dari Sidoarjo. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belas gak ada cerita itu. Wah, Jan gak apa-apa. Monggo selanjutnya. Lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Juniadi, Pak Bambang. Mohon maaf, saya mungkin peserta yang merepotkan dari awal. Saya daftarnya itu di tahap pertama, tanggal 20 sampai 21. Karena suatu hal pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, saya mohon izin bergeser di tahap kedua. Dan mohon izin saya dimasukkan di grup ini, Pak. Beberapa kali saya WA, enggak, sampai sekarang belum juga dimasukkan di grup sini, Pak. Iya. Sampai saya itu, waduh ya apa Pak Bambang ya. Saya asli dari Malang. Malang mana, Mas? Jenengan? Oh, Jatikerto. Saya kalau Sabtu Minggu di Malang Selatan, kalau Senin sampai Jumat saya di Malang Utara. Jadi setiap hari nyebrang saya. Iya, pekerjaan saya status perangkat desa, tapi penghasilan saya mudah-mudahan tidak di perangkat desa. Itu prinsip saya. Karena kalau pekerjaan dengan penghasilannya itu saja bahaya, Pak. Saya jadi petani walaupun saya asli desa, Pak, desa pelosok, tapi saya tidak pernah jadi petani selama ini. Baru jadi petani itu 3 tahun ini. Saya petani tebu, Pak, masih 6 hektar saya. Tapi tidak di Malang Selatan. Makanya saya ikut di sini karena saya melihat di petani tebu itu yang kami rasakan ketika kita membutuhkan pupuk itu langka, sulit untuk mendapatkannya. Itu pupuk subsidi. Kalau pupuk non subsidi tidak nutut, Pak, dengan hasilnya. Untuk itu kami berharap nanti setelah pelatihan bisa apa ya, bisa bikun sendiri dan tidak tergantung dengan siapapun. Itu keinginan kami. Kemudian juga di pertanian tebu itu yang menurut saya seharusnya jadi pupuk tapi dibakar, Pak. Daunnya itu dibakar, semuanya dibakar. Jadi enggak bisa jadi pupuk. Nah, ini kami ingin belajar di situ. Kemudian di daerah saya yang setiap hari itu di Malang Utara, saya itu di Karangploso, Pak.
perbatasan dengan Batu itu banyak sekali komoditas sayuran, banyak sisa sayuran yang dibuang. Nah, itu kami ingin memanfaatkannya. Yang kedua, yang ketiga, saya sebagai perangkat desa itu ada permasalahan yang saya kira banyak terjadi dimanapun, itu masalah sampah, terutama di desa saya. TPS kami tidak nampung, padahal di situ banyak sampah organik. Yang jadi masalah adalah sampah organik. Kalau sampah non organik mudah dikumpulkan, dibenteli, didol, payu. Kalau organik susah, gitu. Jadi kami insya Allah nanti sampah dari organik dari rumah tangga bisa dikelola. Kalau semua masyarakat sudah bisa mengelola, insya Allah tidak jadi masalah di tempat sampah. Itu yang kami inginkan. Mohon maaf agak panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang hajatan tuh biasanya atur pambagio ya Pak ya. Oh Pak langsung japri lagi Pak, tapi takutnya lupa saya. Ada lagi yang belum masuk grup? Wah kena lagi nanti ya. Ayo dimulai dari sebelah sana lagi ya, monggo. Langsung japri ya Pak. Soalnya kadang kayak gini yang jawab anak saya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yani dari Jombang. Sebenarnya saya kesini sangat tidak didukung sama istri. Ya, saya berusaha. Alhamdulillah saya diterima oleh Mas Bam. Jadi saya berterima kasih. Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk khususnya kita semua, rekan-rekan semua. Dan segitu mawon. Kula akhiri tenas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya gitu ya. Monggo Pak. Iya. Auto reset katanya. Monggo Pak. Kadang-kadang saya juga begitu kok. Tiba-tiba blank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahir. Saya asal dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Jadi setelah kita mempelajari YouTube-nya Bam dan juga Pak Bayu, jadi kesimpulan ada dua. Yang pertama, jangan mencari uang, carilah rezeki. Jadi kalau jangan mencari uang, cari rezeki itu tidak ada berhubungan dengan mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, manusia yang sebaik-baik manusia yaitu bermanfaat untuk orang lain. Cuma itu, Babam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak, monggo. Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Sugianto, saya dari Jakarta. Tertarik untuk ikut pelatihan ini karena baru saja memulai peternakan bebek. Jadi ada kesulitan di pakan, sehingga ketika sedang mencari informasi, ketemulah informasi tentang Pak Bayu dari Pak Bambang gitu. Jadi saya mau coba belajar dan mudah-mudahan berhasil. Tahu namanya Sugianto ya, kayak orang Jawa. Monggo Pak. Selanjutnya sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Basuki dari kota Tuban, Jawa Timur. Jadi ceritanya saya ini masih karyawan di sebuah perusahaan, ingin memelihara kambing, tapi saya tidak punya lahan. Kemudian sewa lahan 3.000 meter, per tahunnya 2,5 juta, saya tanami pakcong semua. Alhamdulillah juga laku karena tetangga-tetangga yang melihara sapi itu pada beli, karena kalau mengandalkan ngarit itu kadang musim kemarau kesulitan. Sehingga dari hasil pakcong ini rencananya mau pelan-pelan melihara kambing. Terus kemudian saya cari di YouTube, kalau saya ketemu Pak KB, Pak. Dari Pak KB itu Rinam Rinen. Nah itu sehingga akhirnya saya tertarik untuk terus belajar ke Pak Bayu. Demikian Pak Bang, terima kasih. Selanjutnya sebelah kanannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi. Kalau saya ini Pak Bams, latar belakangnya ini nggak ada pertanian. Saya SMA-nya IPS, kuliahnya akuntansi, profesinya auditor. Jadi nggak nyambung. Tapi saya sama tadi Bapak ini, saya lahir besar di Medan. Tapi saya asli dari Aceh, Pak. Ini saya bawa istri, karena kebetulan kita kemarin dari Malang ngadirin anak wisuda, jadi dari sana saya ajak, karena saya juga kurang sehat, Pak. Nah, itu kemarin yang masalah lambung, asam lambung. Jadi saya ini ada ditinggalin lahan dari warisan kakek saya, jadi saya mau coba kelola. Jadi selama ini terlantar, Pak. Kalau saya asal dari Jakarta, jadi sama nih ada beberapa orang dari Pak ya, dari Jakarta. Jadi saya kemarin itu ngosongin otak aja Pak, biar saya mau isi apa itu yang ada di sana, karena lahan yang ditinggalkan ini selama ini terlantar. Luasnya itu ada 2.500, terus ada 501 rantai ya, kalau bahasa di sana satu rantai, itu ditanamin padi, tapi tak ada hujan setahun sekali. Sisanya nggak ada diapa-apain karena dia dekat pantai, jadi cuma ada kelapa aja. Jadi itu aja, karena saya pikir lahan itu sia-sia. Saya juga udah bosen di Jakarta gitu, saya pikir anak-anak juga udah pada pergi, udah pada keluar. Jadi saya mau aja istri saya, kita pulang kampung aja, coba aja gitu. Cuma kalau terus di kampung duduk-duduk takutnya jadi ekstremis Pak. Saya nggak mau juga gitu. Jadi pulang kampung terus manggul senjata nggak juga gitu. Jadi saya pingin lah buat desa, karena saya juga punya sepupu saya juga mereka bertani, rata-rata gagal gitu kan. Jadi ada satu dia bilang, "Bang, abang nggak ada guna," kata dia gitu. Ilmu nggak punya gitu ya kan, latar belakang nggak ada, orang kota. Karena dari kecil besar saya di Medan, jadi saya tinggal kota besar, pindah kota besar. Tapi saya karena dulu mantan PNS, tapi saya berhenti Pak. Jadi PNS berhenti, pokoknya saya nggak netap. Mudah-mudahan di pertanian ini saya netap Pak, serius Pak. Kalau yang lain saya nggak serius, tapi kalau ini saya serius Pak. Jadi saya paksakan istri saya datang, walaupun saya nggak sehat gitu kan. Makanya saya bilang, kamu ikut, kalau ada apa-apa saya minimal ada yang jagain. Kalau semua orang jagain nggak enak nanti gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibunya monggo. Jawabannya. Loh, pakai mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Evi Rohini Lubis. Nah, pakai tadi mic ada aja Bu. Hah? Pakai mic biar. Aduh. Nama saya Evi Rohini Lubis. Saya dari Binjai. Salam dari Binjai Pak. Nah, Pak Samsul tuh teman kuliah saya di USU, kemudian kita Bapak lanjut kuliah di STAN. Nah, jadi kita tinggal di sini. Awalnya saya gimana ya, ayo ikut, enggak diajak, setiap hari nontonnya itu aja Pak. Mau tidur, ini lagi, jadi saya penasaran apaan sih gitu kan. Udah gitu, nah waktu liburan kemarin saya bingung nih, anak-anak mau diapain ya gitu kan. Jadi saya pikir gini, ayo kita ternak ayam, saya bilang gitu kan.
Nah, saya udah punya pavilion di depan rumah persis segini, di depan meja belajarnya Bapak gitu kan. Luasnya 60 kali 2 meter. 0,6 60 ya kali 2 meter. Nah, intinya saya ingin ngajarin anak-anak biar tahu, kan kita di kota besar ya, gimana itu ternak, gimana itu bertanam gitu. Saya udah coba nanam kangkung, tapi jadinya kutilang, Pak. Jadi saya betul-betul pengen belajar. Jadi nanti kalau misalnya pulang gitu kan, oh ada ilmu tuh untuk dibawa ke Medan gitu. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samugi, Pak. Saya berasal dari Banyuwangi Kota. Selamat datang kepada bapak-bapak yang dari luar kota. Mudah-mudahan bisa menikmati suasana Banyuwangi, Pak. Latar belakang saya, aktivitas saya sehari-hari adalah di bengkel, Pak. Coba saya begitu lihat YouTube-nya dari Pak Bam, saya mulai kok tertarik gitu, Pak. Jadi saya mau belajar jadi petani, mudah-mudahan saya bisa menyerap ilmu di 2 hari kerja ini, dan mudah-mudahan setelah 2 hari ini saya bisa tetap menyambung silaturahmi dengan bapak-bapak sehingga saya bisa menimba ilmu dari yang sudah berpengalaman. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya monggo, Pak. Harusnya sambutan dulu tadi ya. Yang punya Banyuwangi ini juga ini juga. Pakai bahasa Osing. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Terima kasih waktunya, Pak Bambang. Baik, saya agak grogi nih. Jadi bingung mau menyampaikan apa ini sebenarnya. Perkenalan ini, Pak. Perkenalan, Pak ya. 2 menit kayak capres, Pak ya. Ya, nama saya Denny, saya asal Banyuwangi. Sama dengan Pak Samugi saya mengucapkan selamat datang. Semoga orang-orang yang di sini bisa menikmati keadaan di Banyuwangi. Background saya itu sebenarnya kimia, Pak. Pendidikan kimia namun hobi di peternakan. Saya udah banyak mencoba hal-hal di peternakan namun semua itu setengah jalan. Jadi peternakan pertama yang saya bangun itu peternakan bebek, Pak. Dapat dari bantuan pemerintah, kemudian saya belikan bebek, belajar ke Wonogiri waktu itu. Setelah itu peternak bebek pertama menghasilkan. Namun yang tidak terpikirkan waktu itu karena kita bebek petelur, setelah sekian bulan, 8 atau 9 bulan itu ada proses ngorak. Jadi ketika proses ngorek dia tidak mau bertelur, akhirnya karena saya sudah berfoya-foya di uang yang saya hasilkan sebelumnya, jadi untuk mengganti bebek yang baru itu kehabisan dana. Nah, itu saya jual, kemudian saya bekerja. Nah, setelah bekerja itu belajar di bidang industri, akhirnya tertarik membangun usaha, namun basicnya itu kerangka berpikirnya memakai industri. Nah, kerangka industri pengennya sih pakai kemandirian pakan, karena melihat saat ini kita kan ketergantungan pakan pabrik, padahal kalau melihat hasil alam sekitar itu masih banyak potensi yang bisa digali, digunakan untuk pakan alternatif yang kimianya sama, tapi lebih murah gitu. Namun setelah saya menjalani, ternyata tidak mudah gitu. Jadi mungkin kerangka berpikir saya, konsep berpikirnya juga setengah-setengah gitu. Jadi semuanya menjadi nanggung gitu, bahasa Jawanya itu nanggung. Nah, setelah belajar dari YouTube-nya Pak Bambang itu saya melihat konsep berpikir yang berbeda. Saya tertarik dengan konsep
yang integrated farming. Saya sudah berusaha membangun, tapi mungkin karena keterbatasan ilmu, jadi nggak bisa jalan. Saya sudah buat biogas, saya sudah buat ini, buat itu, tapi nggak terrealisasi sampai tuntas gitu. Jadi pekerjaannya semua tidak ada pekerjaan tuntas. Saat ini ketika saya pulang, saya sudah memutuskan untuk keluar dari industri, saya pulang. Saya beternak kambing itu 7 ekor awalnya, Pak. Saya pikir ya hanya cari rumput, susahnya apa kan gitu ya. Apalagi kita di desa. Ternyata karena saya tidak terbiasa cari rumput, Pak. 7 ekor itu suatu hari nggak makan, Pak. Jadi saya sudah sore, saya nyari rumput, lah petaninya itu bilang gini, Pak jangan nyari rumput di sini. Loh kenapa Pak? Ini habis saya kasih putas. Putas itu obat untuk ikan Pak. Jadi beliau itu pengen membunuh burung yang datang itu biar mati setelah makan. Nah ketika saya sudah dapat 1 karung, ini kalau saya kasihkan kambing mati semua pastinya gitu. Alhasil, bunyi ya. Alhasil saya nggak berani Pak ngasihkan makan itu. Saya juga nggak kepikiran direndam air, juga nggak kepikiran. Karena sudah kalut, ini udah sore, saya harus kasih makan apa ini. Kebetulan di rumah itu ada sisa nasi, lalu ada hasil tasakuran Pak. Nasi kan banyak ya. Saya campur dengan dedak, saya kasihkan ke kambing Pak. Alhasil 3 hari nggak mau makan Pak. Kalau makannya saat itu seneng, tapi setelah itu 3 hari nggak mau makan. Iya, minta rawon kayaknya. Jadi setelah itu yang 6 ekor itu masih mau makan sedikit-sedikit besoknya, yang 1 nggak mau sama sekali. Orang tua saya lihat itu kasihan, kambing kok dibiarin gitu. Habis itu berusaha diobati yang 1. Tapi saya sudah menyerah karena saya sudah mendengar dari senior-senior setelah saya lihat gejala ini bahwa kalau dikasih makan nasi, kemungkinan akan mati Pak. Mungkin karena sistem pencernaannya kurang cocok gitu. Lah saya biarin, alhasil dipotong Pak. Ya dijadikan gulai Pak. Karena sudah dipotong, saya kalut ya, 6 ekor itu akhirnya saya jual 3, tinggal 3 ekor. Nah setelah 3 ekor ini ternyata saya cocoknya memang 3 ekor Pak. Jadi 3 ekor itu saya nyari rumput itu mudah Pak. Jadi tiap ini bisa terkondisikan lah, makannya mereka juga bisa berlebih gitu. Setelah 3 ekor saya rawat selama 1 tahun 4 bulan, itu jadi 12 Pak. Jadi 12, harusnya sih jadi 13, tapi 1 ekor mati karena waktu lahir itu kejepit di kandang, saya nggak ngurusin. Nah ketika pengalaman itu akhirnya saya mikir gini, kalau seumpama kambing ini sakit, daripada saya bawa ke dokter habis 300.000 tapi nggak sembuh. Kalau memang dia masih mau makan, saya kasih makanan yang enak gitu. Setelah 3 ekor jarang mau makan itu, saya kasih pisang Pak. Saya belikan 1 tundun, kemudian saya kasih makan ikan, pisang gitu. Mereka seneng makan, wah kalau ini mau makan ini berarti 300.000 ini bisa buat beli 20 tundun kalau di sini. Alhasil saya beli 2 aja Pak, kebanyakan nanti kalau 300. Setelah itu saya kasih kunir Pak. Jadi kunir saya selipkan di pisang, saya kasih makan. Nah alhamdulillah setelah 2 hari itu sembuh semua Pak. Jadi mereka makannya lahap. Nah akhirnya juga kepikiran, oh jamu-jamu ini juga cocok untuk ruminansia gitu kan. Nah setelah itu karena sudah makannya sudah lahap, saya tiap beberapa minggu sekali akhirnya sekarang saya kasih jamu itu. Nah, dari pengalaman ini saya melihat potensi peternakan dan perikanan ini memang sangat besar sekali.
Apalagi kebutuhan kebutuhan makanan itu kan kebutuhan pokok manusia. Cuman karena kita selama ini ada ketergantungan ke pabrik, jadi kosnya itu secara tidak langsung saya seperti didikte gitu sama pabrik. Kamu jatahnya itu hanya melihara, jatah. Terus saya lihat di salah satu videonya Pak Bambang itu, kalau pengen usaha peternakan itu menghasilkan, maka kos pakannya yang dikurangi, dibuat nol, berarti ngambilnya dari mana? Dari limbah. Nah dari situlah saya tertarik untuk belajar di sini Pak. Begitu, mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Saya kira tadi 12 itu endingnya mati semua. Masih untung nunggu-nunggu akhir ceritanya saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dika Agni, asal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ngapak City. Jangan nanti bapak-bapak yang tadi bingung pakai bahasa Jawa. Kasihan nanti tamu kumat. Nah, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Nah, jadi awal saya mulai tertarik ini karena apa ya? Dipaksa orang tua ya. Nah, dipaksa orang tua lah karena orang tua itu apa? Punya lahan lah, punya lahannya kurang lebih sekitar ya 1000 meter lah. Lah, jadi istilahnya ditantang lah sama orang tua. Apa kamu berani nggak ngelola lahan ini untuk jadi pertanian lah. Jadi saya udah udah sedikit-sedikit terjun lah. Sekarang mulai bertani cabai merah, oyong sama pare. Nah, jadi masih ya coba-coba tanaman yang kira-kira cocok kayak gitu loh. Jadi itu saja ya perkenalan dari saya lah. Mungkin nanti kalau terlalu panjang lah, kasihan yang belum perkenalan lah juga. Dan juga udah di omong banyak sama yang lainnya lah. Ya, cukup sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Gak apa-apa ini masih pemanasan ini. Pemanasan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry dari Jakarta. Jakarta banyak juga. Sama kayak Bapak juga nih. Lahir gede di Jakarta cuma saya Pak ya. Gak punya kampung. Jadi yang ketemu tembok aja, berburu kebon ya. Jadi ini baru awal saya. Saya juga sekolah juga sosial, kuliah ekonomi ya. Kerja di kargo gitu, jadi nggak nyambung sama. Cuman memang saya tertarik gitu kan di bidang pertanian ini mungkin karena saya suka alam ya, suka naik gunung apa gitu kan. Nah tadi sore saya kaget lihat Pak Sartono gitu kan. Saya pikir Pak Mardigu, Bosman, mirip gitu kan. Karena baru bulan Mei kemarin kita bareng ke Singapura tuh Pak. Jadi 6 hari di sana ngobrolin tentang ekonomi masyarakat. Dahsyat itu Bosman memang. Nah di sini jadi tertarik juga. Jadi juga saya pelajarin Jadam juga. Jadam sebelum ketemu YouTube Mbah ya. Nah saya pelajarin Jadam, tertarik gitu. Nah akhirnya saya ke bertani lah, ikut gitu cari lahan kosong karena di Jakarta nggak ada. Akhirnya saya dapat di Sukamakmur Jonggol. Saya sewa di sana, kerjasama atau bergabung sama Greenhouse Indonesia. Indonesia, saya berani karena di sana ada paket dari mulai pembuatan greenhouse, pembimbingan sampai hasil. Saya berani, walaupun saya nol, saya pikir belajar sambil jalan gitu, sambil belajar di sana. Mungkin nanti di Jakarta tembok-tembok saya bisa bikin herbal ya Pak. Kalau saya bergabung sama Pak Bayu, ya kan, gitu kan. Karena di sana polusi udah luar biasa, Pak. Apalagi knalpot ya, knalpot motor gitu kan. Udah nggak berani ngisep gitu kan. Walaupun nggak ada COVID tetap pada masker. Nah mungkin kedepannya kita bikin bensin herbal ya Pak.
Jadi knalpot semakin banyak dihirup makin sehat gitu kan, Jakarta gitu, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan saya di sini gitu kan, bisa juga gitu. Tujuan saya bisa mengedukasi juga Pak, gitu untuk teman-teman, kemudian juga keturunan-keturunan kita nih yang memang bumi udah mulai nggak baik gitu. Insya Allah dengan ada teman-teman di sini kita bisa bersinergi. Itu aja perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurtubi. Saya lahir di Depok, sekarang tinggal di Bogor. Perkenalkan ya, basic saya pernah aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mewakili Kota Depok, dan sekarang saya alhamdulillah aktif sebagai Ketua Yayasan Gerakan Berbagai Berkah yang bergerak di pendidikan dan sosial. Ya, saya tertarik BSM karena ini sesuai dengan visi misi saya dan organisasi kita, Pak. Ya, karena di sini kan kemandirian ya. Nah, sejak kecil memang saya dilatih sama orang tua itu hidup mandiri, Pak. Mulai dari dagang koran, plastik, ngojek payung dan sebagainya. Nah, alhamdulillah puncaknya di tahun 2019 saya di tahun 2015 saya buka usaha tuh, Pak. Sempat maju. Dan di tahun 2019 sempat punya 72 karyawan. Tapi qadarullah ya. Kan bisnis saya counter ya. Sekarang dia kalah sama kemajuan teknologi. Mungkin market banyak tapi sudah beralih. Dan alhamdulillah saya ketemu berdiskusi sama Pak Henry untuk mempelajari BSM ini. Karena ya tadi sesuai visi kita dan sesuai dengan visi organisasi kita. Karena apa yang dipelajari BSM ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya Pak. Karena kan organik, setiap organik itu kan menumbuhkan mikroba-mikroba ya, yang akan istilahnya kita kasih makan Pak. Karena dari situ kan, jadi ketika kita berbisnis itu kita tidak hanya mendapatkan keuntungan semata Pak, tapi tentunya pahala dan keberkahan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah fastabil khairat ya Pak. Dan karena yang Bapak bilang tadi pernah ya, sebaik-baiknya manusia adalah kebermanfaatan. Ya mungkin itu aja sih, saya tertarik ke sini karena sesuai dengan visi saya pribadi dan visi organisasi saya yang kami bentuk sama-sama. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat malah ke belakang, Mbak ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, Pak. Lahir di Jombang, sekarang domisili di Kutai Kartanegara, yaitu 2 jam dari KN, Pak. Untuk saya ini saya masih sangat-sangat pemula jadi nggak ada yang bisa saya ceritakan, Pak. Nggak ngerti sama sekali. Cuma saya suka organik karena apa? Mudah dan murah itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga nanti bisa mengerti, Mas. Mana Kutai Kartanegara? Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Huda Kamami. Saya dari Muncar, Banyuwangi. Karena saya dari pemula, saya ingin belajar organik dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi orang lain dan terutama bagi saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 3 berarti ya Banyuwangi ya. Kemarin juga ada 4 atau berapa itu. Monggo selanjutnya Pak.
Tadi malam ada yang nggak bisa tidur ya? Oh, kenapa Pak? Nggak ada yang nemenin ya? Kacian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan dalam acara pelatihan ini tidak ada kendala dan lancar sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Darmawi, saya dari Banyuwangi Utara. Ya, di ujung sana Pak, perbatasan sama Situbondo. Kalau yang misalnya yang bisnya yang ada jurusan lewat utara, mungkin ada sebuah wisata mungkin 2 tahun yang lalu baru dibuka, namanya Waduk Bajul Mati. Ya, itu lumayan bagus juga Pak. Yang hobi mancing juga bisa mancing di situ. Nilainya juga besar-besar. Saya sedikit ingin bercerita. Awal-awal saya ngikuti YouTube-nya Pak Bayu itu mulai dari awal Pak Bang. Mulai dari yang konvensional ya, tradisional ya. Yang tradisional banget. Sampai saat itu, wah kok kayak gini-gini sih prakteknya sama-sama saja kayak nenek moyang kita kan gitu ya. Loh, setelah menjelang beberapa bulan demikian kok loh berubah total. Kok waduh, ini kok sama dengan konten-konten yang lain walaupun kita masih saring juga Pak gitu. Terus saya amati juga masih waktu itu Mbah Bem juga belum punya YouTube kayaknya, cuma Pak Bayu tok gitu. Terus yang disampaikan Pak Bayu itu tidak melayani pelatihan perorangan, individu, cuma dari kelompok tani dan desa-desa. Lah di situ Pak, kami sudah gergetan mau ikut gitu. Kecewa banget Pak, bener kecewa banget waktu itu. Lah gimana caranya gitu loh. Sementara kami ini orang desa betul Pak, kami peduli limbah. Utamanya limbah-limbah pohon yang karena saya hidup di desa itu kan di depan rumah pohonnya besar-besar Pak. Daunnya itu kan bisa dimanfaatkan toh. Kayak gitu loh. Ini gimana? Oh, ternyata ada YouTube yang berikutnya berkat idenya Pak Bambang katanya dibuka untuk individu. Terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan saya bukan yang menghujat jenengan gitu. Demikian, terima kasih sekilas cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, memang sebenarnya semua sosial media itu yang pegang saya dari awal. Kalau pakai nama Pak Bayu itu kan saya nggak enak kalau jawab saya kasar gitu loh. Makanya saya jarang jawab di channelnya Pak Bayu. Takutnya itu dikira Pak Bayu yang jawab. Padahal Pak Bayu biasanya lemah lembut gitu loh. Monggo, kalau saya kan yo gas gitu. Gas pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus, karyawan swasta, domisili di Kalibaru, ujung barat, Banyuwangi. Jadi di bawahnya Gunung Gumitir. Kalau melewati Gunung Gumitir itu setelahnya itu Merawan terus Kalibaru. Saya tertarik di pelatihan ini karena keluarga saya juga ayah sama ibu itu terkena penyakit. Jadi pengobatan herbal juga hobi saya ternak Pak. Ternak kambing, ternak ayam, ternak marmut, semua ternak saya pernah pelihara. Cuma ya itu sering tumbang. Tumbangnya karena kalau sudah penyakit masuk semuanya kena. Iya. Iya. Terus yang terakhir, terima kasih untuk semua peserta pelatihan. Selamat datang di Kota Banyuwangi, Kota Gandrung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Banyuwangi. Harusnya diperkenalkan juga di mana aja nih wisatanya Banyuwangi gitu.
Misalnya kalau mau datang ke Alas Purwo gitu loh, menepi. Monggo selanjutnya belakangnya, Pak. Oh ini berarti ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aris, panggilannya Aris. Saya dari Bandung, Pak, Majalaya. Oh, enggak, ada respon yang Bandung. Ketahuan logatnya, Pak ya. Saya Bondowoso aslinya, dapat orang Celuring, Pak, Using, jadi nyambung dengan sini. Jadi kelendai-kelendai Pak. Kelendai katanya, Pak, kalau Using aslinya. Ya, alhamdulillah saya bisa ikut pelatihan di angkatan kedua ini. Nggak punya basic pertanian, nggak punya, Pak. Cuman seneng aja. Apalagi yang herbal-herbal itu saya seneng, organik tuh, Pak. Makanya baru datang saya sudah fokus ke salam manis. Dan kan ada di grup, Pak. Jadi awal datang sudah saya ambil salam manis, habis itu kopi, habis itu salam manis lagi, Pak. Tadi juga bawa termos kecil, saya isi udah. Kebetulan kok kurang fit, alhamdulillah agak reda ini, Pak. Gitu. Dan sebagai pemula saya sudah kenal di YouTube-nya Pak Bayu 2016 Pak 2017, Pak. Nggak sengaja saya lihat, saya waktu di Dompu ada soal konsep ayam, kambing kalau nggak salah itu. Tapi kan sebatas itu, Pak. Dapat semangatnya aja gitu. Jadi prakteknya kurang. Nah, akhirnya balik ke Banyuwangi. Nyoba-coba ayam kampung, ayam persilangan. Jadi nggak dapat lah, Pak, dengan fermentasi, dengan self mix dan sebagainya nggak dapat kayak itu. Karena ayam kampung betul dijelaskan di YouTube tuh, di Pak Bayu kan nggak dapat metabolismenya dan sebagainya. Akhirnya ya beralih ini ke sini, bikin pakan fermentasi. Dah dari dulu saya memang praktek. Cuman untuk salam manis kemarin sudah nyoba praktek itu biasanya direbus, saya di blender, Pak. Saya blender aja itu, ya udah. Salah itu, nggak apa-apa, tetap saya kasihkan ke ayam, kadang saya minum sendiri. Lah, saya juga sudah nyoba kihol, Pak. Jadi seadanya saya bikin bedengan, nggak bisa nyangkul, ya udah. Arahnya mungkin biasanya kalau nggak salah apa tuh, barat timur, Pak, apa barat? Iya pokok itulah. Tapi saya sudah terlanjur itu. Saya tanami kangkung, beli bibit itu yang pak-pakan, bayam, sawi itu lah. Adapun pupuknya ya dari limbah rumah tangga dan sebagainya ya ala saya sendiri, Pak, gitu, masih belum. Ya mungkin itu perkenalan dari saya. Semoga kita bisa berintegrasi di sini, bisa saling sharing selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya masih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gak apa-apa, masih ada waktu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajia. Asal saya dari Serang, Banten, tapi asal saya dari Klaten, tanah kelahirannya. Di sini saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mempertemukan kita semua, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bergabung di BSM lewat komando moderator Pak Bambang dan yang dipimpin langsung oleh Pak Bayu. Dan saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah karena selama ini saya sangat sayang dan cinta terhadap sampah. Tapi belum ketemu gimana solusinya sampah ini akan berharga. Saya upayakan bikin organik, setiap saya bikin pupuk, saya pupukkan tumbuhannya mati semua. Karena saya nggak tahu takarannya berapa untuk memupuk. Tapi saya sangat ingin sekali sampah itu oleh saya pribadi khususnya tidak dianggap sampah, tapi menjadi barang yang berharga. Dan alhamdulillah saya diketemukan lewat video-video dari BSM yang lewat Pak Bambang yang baru 1 bulan yang lalu kurang lebih. Alhamdulillah saya sangat tertarik, dan setiap saya mendengarkan Pak Bayu menyampaikan, saya itu seperti ikut pengajian, Mbak. Terus terang saya seperti itu. Jadi saya itu kalau di YouTube itu yang selalu ikutin cuman
pengajian dan Pak Bayu. Karena apa? Subhanallah, cita-cita beliau itu ternyata sangat luar biasa. Usaha itu jangan yang dipandang untuk kekayaan, tapi keberkahan. Ternyata keberkahan itu sangat sekali mahal harganya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bayu nanti ilmunya semua bisa kita serap dan Allah memberikan keberkahan kita semua, ilmunya bisa nyampe ke kita semua dan bisa kita sampaikan ke orang-orang terdekat dan masyarakat Indonesia semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati Pak Bambang sebagai pelatihan ya di sini, tim pelatih di acara BSM ya, BSM atau BMS, BSM. Juga yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para rekan-rekan, poro sedulur kabeh yang ikut pelatihan pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua akan memperoleh keberkahan ilmu. Amin. Tujuan kami ke sini, Pak Bambang, itu kalau diistilahkan orang Jawa itu, kami ini ingin ngangsu kaweruh. Jadi kami tidak ingin menyitir ucapannya Cak Lontong menuntut ilmu, wong ilmu kok dituntut. Jadi kami ingin ngangsu kaweruh, jadi ingin memperdalam, ingin mengetahui apa sih nanti yang akan disampaikan di sini. Tujuan kami ingin memperdalam, jadi ingin mengetahui pertanian, perikanan dan peternakan juga. Kemudian mengenai ini Pak Bambang, jadi saya belum mengenalkan diri. Jadi ketika Gunung Agung di Bali itu meletus, maka seorang anak manusia itu lahir di kota yang panas yang disebut sebagai City of Hero, yaitu kota pahlawan Surabaya. Seorang anak itu diberi nama Junaidi. Lah Junaidi itu mulai kecil dan tumbuh di kota Surabaya dan sekarang berdiri di sini nih Pak Junaidi. Jadi ceritanya, saya ini dari Surabaya Pak Bambang. Lah kemudian Pak ini ceritanya kemarin ketika kami diangkut dari stasiun ya, dari stasiun itu diangkut oleh angkutan ya, naik mobilnya Pak Potro itu. Dia bilang begini, semua ini adalah korban YouTube-nya Pak Bambang, Pak Bayu. Terus saya anggap begini, Pak, ngapunten, saya ini bukan korbannya Pak Bambang. Loh kok bisa begitu? Iya, karena terus terang Pak, kami ini sebelumnya katanya Mas tadi yang dari Wonogiri, saya itu bukannya tertarik, bukan apa. Saya tidak pernah mengenal BSM ini ya Pak. BSM ini saya tidak pernah mengenal. Loh terus terang, demi Allah Pak, saya tidak pernah. Kemudian saya ini kan punya grup petambak Pak. Meskipun saya bukan seorang petambak, tapi dulu kami ini pernah budidaya fanami di kolam terpal. Dari situ saya dimasukkan grup, akhirnya saya punya itu, terus kemudian saya dikirimi sama teman. Nah sekarang fanaminya sudah nggak lanjut Pak, ganti nila. Kemudian saya dikirimi teman, Pak Jun, iki loh ono pelatihan api. Sebetulnya sebelumnya saya tidak tertarik. Saya dikirimi itu yang apa? Pelatihan organik apa? Pelatihan terpadu organik. Tak lihat-lihat. Tuh, ini kok ada apa? Pembuatan pakan organik. Nah, kemudian kami kan budidaya nila. Sementara budidaya seperti yang disampaikan tadi, yang kambing tadi itu kan terkait dengan masalah pakan. Pakan itu kan sekarang mahal, Pak. Nah, kemudian kami budidaya ikan nila, itu yang di Surabaya, itu ada lahan fasum sedikit, itu kami dirikan kolam terpal dengan diameter 5, ada 2, itu saya pelihara nila. Kemudian pakan itu juga pernah dapat bantuan, dan bantuan itu kan nggak terus menerus. Kalau anu ya kita beli, dan belinya itu pun sekarang pakan itu 1 karung itu
hampir 400.000, bahkan yang protein tinggi itu lebih dari 400.000, itu pakan. Akhirnya Pak, kami itu membuat makan sendiri, jadi mencoba untuk membuat makan sendiri, datang ke pasar, mencari orang bakul ikan, jualan ikan, saya minta sisa-sisa dari kepalanya, dagingnya itu. Terus kemudian kami giling, kami rebus dulu, habis saya rebus kami giling, terus kemudian saya belikan dedak. Karena dedak itu kan ya sekitar 2.500 ya sekarang. Sekilo kalau di Surabaya itu 2.500, ada yang segitu. Ada yang 3.000, ada yang 2.500. Nah, kemudian dedak itu kami campur dengan gilingan tadi. Terus kemudian kami fermentasi dengan EM4 dan molase. Kadang saya kasih vitamin maupun kunir dan bawang putih. Kemudian saya fermentasi, saya masukkan di dalam wadah, saya tutup sekitar 2 hari 3 hari kami buka. Kalau baunya itu kayak tape, kayak peyem, lah itu berarti jadi. Nah itu setelah itu, terus kemudian kami giling lagi, ya tidak seperti kayak pelet buatan pabrik lah, bentuknya bagus ya, tapi ya pokoknya dicetak lagi, terus kemudian kami jemur. Jadi kami juga mengandalkan matahari. Minimal kalau musim kemarau itu 2 hari atau 3 hari itu sudah kering. Tapi kalau musim penghujan begini ya agak lama sedikit. Tapi alhamdulillah itu bisa membantu Pak. Alhamdulillah. Kemudian kalau soal pelatihan ini Pak, kami memang kami ini kan aslinya hobi sekali dengan tanaman. Kami ini dulu pernah korban dari ini Pak, yang di depan ini. Korban dulu Pak, saya itu pernah ikut pelatihan kultur jaringan di Bogor. Mungkin yang dari Bogor tahu Pak Esa Edi Santoso, sebagai profesor sekarang itu dosennya IPB. Itu dulu pernah mengadakan pelatihan kultur jaringan. 1 minggu itu Pak, saya ikuti di sana. Jadi di sana ternyata kultur jaringan itu obatnya mahal. Betul mahal, dan alat-alat juga mahal. Dari sana jadi saya itu waktu itu masih belum veteran Pak, sekarang saya sudah veteran. Jadi saya sudah pensiunan dari kerja. Dulu itu alasan kami, Pak ada urusan keluarga di Jakarta, cuti 1 minggu. Saya ikut pelatihan itu Pak, gara-gara itu. Kemudian ya ini gelombang cinta, jemani, sama keladi yang warna-warni itu. Bahkan saya itu pernah habis keladi itu sama Sansevieria Pak, lidah mertua. Itu saya punya dulu itu 40 jenis lidah mertua itu. Terus itu sampai habis sekitar 10 juta saya waktu itu keladi. Sekarang enggak ada anunya. Gak ono batangnya Pak, saya habis semua, hancur itu. Terus kemudian juga pernah ikut pelatihan, Jawa Pos waktu itu mengadakan pelatihan tahun 2005 itu lobster air tawar. Jadi saya juga sedikit banyak paham tentang juga lobster air tawar, tapi ya juga gitu. Setelah kami aplikasikan, kami ternak lobster air tawar, itu diracun orang Pak. Jadi kami itu nyewa lahan, itu air itu saya ambil dari sumber, kayak begini sumber ya, tapi sumbernya itu dari jauh. Kira-kira 1 kilo dari itu saya masukkan. Lah, ada orang mencari ikan itu di potas. Lah itu masuk ke situ. Ya sudah mati semua Pak. Itu dari situ adik saya kan waktu itu istri kami itu kan dari Kediri Pak. Jadi kami piara di sana, kemudian adik kami yang saya suruh untuk mengawasi. Jadi dari situ akhirnya kami stres, wis gak ngingu Pak. Wis gak ngingu udang. Nah, kemudian ya dari ini tadi cerita Pak Bayu. Aslinya Pak Bayu mungkin saya kemarin ngomong dengan Pak Bayu. Pak Bayu, saya ini 2 kali ketemu dengan jenengan. Karena pertama kali Pak Bayu dulu kan bergerak di bidang pengobatan tuh Pak. Lah itu saya tahunya itu ketika saya ke kampung, ke desa, itu saya selalu nyetel radio. Itu kok radio Nganjuk itu selalu ini masalah pengobatan herbal. Terus Pak, iya talkshow Pak Bayu. Terus di Kediri ada, kami mengajak mertua waktu itu ke sana. Lah ketemu Pak Bayu. Waktu saya diinformasikan teman saya, itu
anu nih Pak Bayu sopo sih aku? Pak Bayu, Pak Jun, Pak Bayu. Terus akhirnya baru itu Pak saya korban YouTube setelah itu. Jadi sebelumnya bukan korban YouTube. Jadi saya buka, akhirnya sopo sih Pak Bayu ini? Tak buka, ya Allah, iki tak Pak Bayu. Lu nek iki ya aku roh Pak Bayu iki pernah ketemu. Akhirnya ya itu Pak Bayu. Dan kami Pak, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bayu. Di Surabaya itu tinggal apa kampung kami kan di Lakar Santri. Lakar Santri itu tanahnya tidak jauh beda dengan di Dawar Belandong punya Pak Bayu. Jadi tanahnya itu keras betul. Kalau musim kemarau itu bisa pecah-pecah. Itu bisa kaki anak kecil atau kaki kita itu bisa masuk. Dan bisa apa luka-luka kalau masuk ke tanah tersebut, dan memang tidak bisa diolah Pak. Jadi itu cerita kami tentang pelatihan ini. Jadi kami ikut pelatihan ini semata-mata adalah ingin langsung roh, ingin mempelajari lebih dalam mengenai pertanian terpadu yang ada di sini. Rasa cukup sekian, parut santen kelopo, cekap semanten atur kula mbok bilih wonten lepat dalem nyuwun ngapura. Gresik Surabaya. Jadi kalau kalah dhisik, kalau kita nggak dulu-dulu mempelajari ini, maka ojo ngersulo, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu dari sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk anak gunung. Gunung meletus ceritanya kok jadi Junaidi gimana? Monggo. Aduh. Kalau saya anak petir, Gundala. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yugo Dadang Sudarman dari Cirebon. Motivasi saya sendiri sebetulnya saya itu ingin menikmati hidup di usia 52 tahun ini karena sebelumnya kita itu hidup dalam keterpaksaan ketemu kebutuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan karena hobi, kesukaan dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba mencari hasrat inti di dalam diri saya, ya, dari sekian banyak keinginan-keinginan. Karena setiap orang pasti punya keinginan. Namun, di mana keinginan yang terbesar dalam diri kita ini ya kita harus tahu. Maka berilah pertanyaan kepada diri kita sendiri, apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu dalam sekian detik bahwa yang kita inginkan adalah sektor ini, berarti itulah hasrat inti kita. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, apa yang terpenting di dalam hidup kita, ada jeda sekian puluh detik atau 30 detik, berarti itu bukan hasrat inti hidupnya dia. Dia hanya hidup menjalankan karena keterpaksaan, kebutuhan yang memang dihadapkan setiap harinya. Nah, saya menemukan itu, yaitu di sektor pertanian terpadu, ya. Walaupun saya tidak punya background, basic di bidang itu, tetapi sekali lagi pertanian terpadu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, di mana setiap bangun tidur yang saya muncul dalam pikiran saya itu Pak, ya. Sehingga ya saya eksekusi, inilah hasrat inti hidup saya dan saya ingin menikmati apa yang kita cintai dan harus kita lakukan, dan lakukanlah apa yang kita cintai. Harapannya dengan mempunyai filosofi semacam itu, kesuksesannya akan ikut dengan sendirinya. Ya, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Dan semua potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu akan muncul. Apalagi di sini kan didukung. Pertama, kita punya coaching, punya pelatih Pak Bayu yang track recordnya sudah tidak diragukan lagi. Ya, itu yang pertama. Kita emang harus punya pelatih Pak. Ya, terkadang pelatihlah yang akan bisa membesarkan kita.
Kedua, kita juga punya komunitas. Nah, komunitas ini penting bagi kita yang memang ingin berkembang dan ingin besar dalam suatu bidang. Ya, disitulah nanti kita bisa tukar pikiran, tukar pendapat dan lain sebagainya untuk menjaga apa? Semangat dan hasrat inti di dalam hidup kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, terutama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan semua. Percayalah, rekan-rekan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Terasa mendengarkan Mario Teguh. Super. Monggo selanjutnya. Masih berapa? 4 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kandres Simatupang, lahir di Medan, tapi besar di Bandung. Mulai bekerja itu di Jakarta. Nggak bisa bahasa Batak, nggak bisa bahasa Jawa, padahal istri saya orang Salatiga, Pak. Ya mboten. Keseharian saya sebagai praktisi arsitek dan mengajar pulang pergi ke Bandung. Tinggal saya tadi di Jatijajar, Depok. Saya mulai ketemu sama Pak Bayu dan Mbah Bambang nih sebenarnya melalui Mbah YouTube. Ya, di situ saya ketemu mungkin 6 bulan yang lalu, Pak. 6 bulan yang lalu saya fokus untuk mencoba belajar peternakan, masih mengumpulkan informasi. Dari informasi yang saya kumpulkan, lahan yang saya cari itu nggak ketemu tipenya, karena yang saya punya opsinya sesuai budget itu lahan kolam, lahan basah. Nah, Desember itu saya dapat informasi dari Pak Bams, kok masuk ini, karena sepertinya yang akan dibahas area basah ya, peternakannya, pertaniannya. Nah, akhirnya ya udah saya rubah mindset. Tadinya udah kebayang sapi, kambing, sama ayam. Ya wes, pencerahan dari Pak Bayu sama Pak Bam, mungkin ke gurame sebagai pengganti sapi. Ya wes, dari situ saya mulai komitmen. Akhirnya saya kontrak sewa tanahnya tanggal 8 Rajab kemarin. Hari ini ada di sini untuk mulai bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, hampir lupa. Buah favorit saya durian, Pak. Mana tahu kode ya. Siap. Durian ya. Pak Bayu, siapkan durian. Monggo, Pak. Kemarin tuh dari peserta, Pak, ada yang belikan durian 1 angkong. Ini kode juga. Siapa tahu ada peserta yang mau bawa 1 angkong juga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwartoyo, lahir di Banyuwangi, Pak. Cuman dari domisili di Karawang. Asalnya dari ke Jakarta, terus pindah ke Karawang. Maaf saya nggak bisa cerita banyak, karena saya itu petani gagal, Pak. Saya tanam melon, nggak punya basic pertanian, langsung tanam melon 3 GH. 1 GH-nya itu populasinya 1000 batang, Mbak. Alhasil habis semua. Cuman bisa buat makan sendiri. Alhamdulillah saya kenal channelnya Pak Bayu ini baru awal bulan ini, Pak.
Jadi kebetulan di Banyuwangi itu ada acara pernikahan, saya diundang ke sini, dikenalin ada pelatihan, ya udah tolong daftarin, saya mau daftar sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini kita bisa merubah yang tadinya itu ketergantungan dengan kimia, bisa beralih ke organik, insya Allah. Terima kasih, Pak Bam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Terima kasih. Mohon izin rekan-rekan pelatihan BSM. Kami perkenalkan, nama saya Nur Istoto Irianto dengan panggilan Nuris. Ya, saya berasal dari Cilegon, tempat tinggal ya, domisili, tapi aslinya dari Jogja. Dan kebetulan pada pagi hari ini kami juga mengajak anak saya ya. Jadi kami itu pengen siapa tahu anak muda tertarik ke pertanian. Karena secara statistik ya, petani itu di Cilegon itu mayoritas sudah manula ya. Dan kebetulan saya ini sebagai ketua kelompok tani Berkah Mandiri di Cilegon itu dengan anggota 20, dan yang punya anak petani mau bertani cuman ada 2. Ya kan? Bagaimana itu kalau 10-20 tahun yang akan datang? Nggak ada petani kan di lingkungan kami. Oleh karena itu kami mengajak anak saya supaya tertarik. Semoga nanti bisa mempengaruhi anak-anak teman-teman saya atau cucu-cucu teman saya. Tapi ini tantangannya, saya harus terpaksa menjadi kaya. Kalau nggak bisa kaya, kayaknya nggak bisa mempengaruhi ya. Gitu. Karena kalau nggak berhasil ya bagaimana saya mempengaruhi. Namun insya Allah kami akan lebih mudah masuk ke teman-teman, karena kan setiap kali pertemuan saya akan memberi ya obrolan. Jadi saya cuma sebagai ketua kelompok itu, bukan saya sebagai petani, saya pemula petani, tapi saya sebagai cuman menjembatani antara petani dengan dinas gitu loh. Tapi saya bukan petani, karena petani itu kan mayoritas hubungan surat menyurat, ngobrol itu udah pada nggak mau ya kan. Jadi ya alhamdulillah selama ini kita dengan adanya saya bergabung itu bantuan-bantuan banyak, tapi ya pupuk itu selalu pupuk yang non organik. Nah harapannya ke depan supaya dinas-dinas itu belinya pupuk non organik. Nah biar dagangan saya insya Allah jadi laku gitu. Itu harapan saja ya. Ya kiranya cukup sekian. Semoga kita ketemu kapan-kapan bila mana sudah ada hasil ya. Dan semoga sukses semuanya. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Damar Prasetya dari Surabaya. Saya karena mengikuti pelatihan ini sama kayak Mas yang dari Ngapak, terpaksa dari Mama. Karena ada lahan yang terbengkalai, nggak ada yang mengurus. Udah sekian itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Mas, walaupun dipaksa. Selanjutnya ada yang dipaksa ibunya, ada yang dipaksa istrinya gitu ya. Ada yang dilarang, ada yang istrinya nggak dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Danang Suryantara.
Saya baru berusia 25 tahun dan saat ini saya baru wisuda dari pekerjaan saya alias baru resign dari pekerjaan saya. Saya bekas karyawan di FMCG di makanan dan minuman dan background saya memang sedikit ada menyentuh di pertanian. Saya jurusan pertanian namun fokus saya di pengolahan pasca panen gitu. Dan sebenarnya saya juga malu pada diri saya sendiri, Pak Bambang. Saya jurusan pertanian tapi saya nggak tahu apa-apa soal pertanian. Saya nggak tahu apa-apa soal menanam apa segala macam. Kemudian saya juga ke sini atas mandat atau atas utusan dari bapak saya. Sebenarnya bapak saya juga ke sini mau ikut Pak, tapi karena waktu pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, jadi terpaksa hanya saya yang ikut ke sini gitu. Dan untuk saat ini saya juga masih mencari peluang usaha, peluang pekerjaan, alias menyibukkan diri karena saya saat ini pengangguran gitu ya. Saya mencari hal-hal yang memiliki value gitulah. Dan saat ini saya juga berminat mengenai agropreneurship khususnya di produk-produk pertanian organik karena setelah saya pelajari produk-produk pertanian organik itu juga value-nya beda dari produk-produk pertanian yang menggunakan input-input bahan kimia seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih sudah tadi ya? Jangan ngumpet Mas, harus kenalan. Oh habis ngerokok, oke nggak apa-apa. Kamu hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zordan Suprapto. Saya di sini sebenarnya diajak sama bapak saya. Pak Nuris. Saya masih awam di bidang ini, cuma saya tertarik karena di masa depan itu semua orang tetap makan ya. Jadi ketahanan pangan itu tetap harus hidup. Itu aja. Masih. Tepuk tangan untuk kita semua.